Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.51, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Kampus Cibiru, Kang Rizky Priyutama. Yang terhormat Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Kampus Cibiru, Kang Chandra Pamungkas. Yang kami hormati seluruh panitia Roadshow Fakultas Beasiswa Karya Salemba 4 UPI 2021. Dan yang kami banggakan, Akang Teteh peserta sosialisasi beasiswa karya Salemba 4 UPI bersama Paguyuban KSE UPI dan BEM UPI Kampus Cibiru 2021. Selamat datang kami ucapkan hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara Roadshow Fakultas Paguyuban Karya Salemba 4 bersama BEM UPI Kampus Cibiru 2021. Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul dalam acara Roadshow Fakultas Paguyuban Karya Salemba 4 UPI bersama BEM UPI Kampus Cibiru 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mengawali acara ini, marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Saudari Mela Nolia Nurwanti. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu, yang memberatkan punggungmu. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Mela Nolia Nurwanti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Selanjutnya laporan koordinator acara Roadshow Fakultas Karya Salemba 4 UPI 2021 yang akan disampaikan oleh Saudari Trisa Arianti Septina. Kepadanya disilahkan. Cek, ada suaranya teman-teman? Ada teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam sejahtera
untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam yang cerah ini, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmatnya kita bisa berkumpul walaupun secara virtual di Zoom meeting ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya banggakan dan juga saya hormati, pada malam kali ini kita akan mengadakan salah satu rangkaian sosialisasi beasiswa, yaitu Road to Fakultas, atau mungkin yang lebih tepatnya di teman-teman Kamdaya itu Road to Kampus Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, ada 66 peserta yang hadir di Zoom meeting ini. Selain itu, juga acara ini merupakan kolaborasi dari Paguyuban Karya Salemba 4 UPI dengan teman-teman BEM Kampus UPI Cibiru. Suatu kehormatan bagi kami dari Paguyuban KSE UPI atas kesempatan kolaborasi bersama teman-teman BEM UPI Kampus Cibiru. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman BEM UPI Kampus Cibiru, khususnya teman-teman advokasi yang sudah memfasilitasi dan juga mengajak mahasiswa Kampus UPI Cibiru untuk hadir di sosialisasi beasiswa kali ini. Tujuan dilaksanakannya roadshow atau sosialisasi ini yaitu untuk memberikan penjelasan yang lebih detail dan lebih jelas mengenai beasiswa Karya Salemba 4. Karena insya Allah tanggal 20 April nanti akan dibuka registrasi online beasiswa Karya Salemba. Selain itu juga perlu teman-teman ketahui sebuah kebanggaan juga bahwa penerima 10% penerima beasiswa KSE itu dari kampus UPI Cibiru. Dan sebuah kehormatan juga kita bisa kolaborasi bersama teman-teman BEM. Harapannya dari sosialisasi ini kita bisa mengajak teman-teman untuk daftar beasiswa KSE, dan juga harapannya kalau tahun sekarang ada 4 orang, mungkin tahun depan akan ada penerus penerima beasiswa dari teman-teman kampus Cibiru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kesempatan pada malam hari ini bisa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Trisa Aryani yang telah menyampaikan laporannya. Selanjutnya, sambutan dan pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Kampus Cibiru, yaitu oleh Saudara Kang Rizky Priutama. Kepadanya disilahkan. Oke, bismillah. Setelah saya terdengar, Tesabila? Dengar, Kang. Dengar, Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teriring doa serta salam semangat buat rekan-rekan semua yang telah menghadiri roadshow beasiswa KSE ini. Pada dasarnya roadshow beasiswa KSE ini terintegrasi dengan program kerja BEM, yaitu sosialisasi beasiswa. Maka daripada itu, saya menyambut hangat dan juga suatu kebanggaan. Di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa UPI Cibiru mampu berkolaborasi dengan beasiswa KSE Karya Salemba 4 ini. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, yang saya hormati Koordinator Pelaksana Teh Trisa, yang saya banggakan dari Departemen Advokasi, dan juga yang saya cintai seluruh masyarakat mahasiswa UPI Kampus Cibiru. Maka daripada itu, semoga acara ini mampu berjalan dengan lancar dan juga diberikan kelancaran dan juga pemahaman bagi
teman-teman semua yang menghadiri acara kegiatan ini. Maka daripada itu, mari kita sama-sama buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka daripada itu, acara ini kita sama-sama buka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rizky Pratama yang telah memberikan sambutan sekaligus pembuka acara kali ini. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan atau sosialisasi mengenai beasiswa karya Salemba 4. Sebelumnya saya akan panggilkan terlebih dahulu moderator yang sangat luar biasa untuk sosialisasi beasiswa KSE, yaitu Teh Gaida Syifa Syabila. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Teh Syabil. Nah, teman-teman selamat malam. Sebelum kita masuk ke acara sosialisasi KSE, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari Paguyuban KSE yang akan mengisi acara kita malam ini. Yang pertama, ada Kang Muhammad Hafiz Awaluddin Zamil dari jurusan Pendidikan Multimedia Angkatan 2018 sebagai Wakil Ketua Paguyuban KSE UPI. Yang kedua, ada Teh Najedah Rajuwatur Rahmah dari jurusan PGSD Angkatan 2018 sebagai Sekretaris Umum Paguyuban KSE UPI. Yang ketiga, ada Kang Ari Andrean dari Pendidikan Jurusan Multimedia Angkatan 2018 sebagai anggota KSE. Dan yang keempat ada Kang Miftah Firdaus dari jurusan RPL Angkatan 2020 sebagai anggota Paguyuban KSE UPI. Nah, barangkali dari teman-teman sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan apa saja sih gitu hal-hal yang harus dipersiapkan ketika akan mendaftar dari beasiswa KSE ini. Maka dari itu, saya persilahkan kepada Akang Teteh Paguyuban KSE UPI untuk menyampaikan acara inti dari sosialisasi beasiswa KSE ini. Ada suaranya nggak? Ada Kang, boleh silakan. Oh, iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, perkenalkan nama saya Miftah Firdaus. Jadi saya akan memperkenalkan KSE ini dari mulai foundernya, kemudian sedikit potongan tentang sejarah KSE-nya, dan juga saya di sini akan sedikit memperkenalkan visi dan misi dari KSE. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Oke. Nah, kita mulai dari slide yang pertama. Tadi itu slide pembukaan. Ini hitungnya slide pertama ya. Slide pertama ini, karya Salemba 4. Nah, karya Salemba 4 ini, sejarah singkatnya itu adalah sebuah beasiswa yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa lulusan dari Universitas Indonesia.
ada tulisan di ujung kanan presentasi ini, Growing Together for a Better Generation. Kemudian boleh next slide. Tulisan tersebut maksudnya itu, ya udah skip, maaf. Mohon maaf sebelumnya. Nah, ada visi dan misi dari KSE. Visi KSE itu pertama, cita-cita dan semangat untuk bersama-sama bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian ada misi dari KSE itu, pertama itu memberikan beasiswa kepada 10.000 mahasiswa Indonesia yang membutuhkan dalam 1 tahun akademik. Yang kedua, mendorong dan turut mempersiapkan penerima beasiswa menjadi lulusan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan, cinta tanah air, nusa, dan bangsa. Misi KSE ini masih terus dijalankan hingga sekarang karena misi yang pertama, memberikan beasiswa kepada 10.000 mahasiswa Indonesia itu masih belum tercapai. Karena hingga tahun 2021 tercatat paling tinggi itu baru mencapai 1.700 mahasiswa penerima beasiswa KSE. Selanjutnya. Nah, untuk beasiswa KSE sendiri sudah menyebar ke seluruh Indonesia di universitas-universitas atau perguruan tinggi negeri. Untuk di Jawa Barat, untuk di wilayah Jawa Barat sendiri ada UPI, ada Unpad, dan juga ada ITB. Selanjutnya. Nah, ini sejarah singkat KSE dari tahun ke tahun. Mulai dari 1995 atau sekitar 26 tahun yang lalu, KSE didirikan dengan membiayai atau memberikan beasiswa kepada 3 orang siswa, atau mahasiswa maksudnya, oleh 8 pendiri KSE dengan memberikan Rp100.000 per bulan kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kemudian tahun ke tahun berkembang menjadi 19 mahasiswa, kemudian tahun 2004 menjadi 140 mahasiswa, kemudian tahun 2019 bisa mencapai 1.592 di 34 universitas di seluruh Indonesia. Dan tahun ini, 2021, pencapaiannya menurun karena alasannya itu pandemi. Dan oke, selanjutnya. Aduh, maaf. Donor atau donatur. Di sini banyak sekali donatur dari KSE. Untuk sistem donasi KSE mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman KSE yang lain. Tapi boleh dilihat di sini bahwa donatur dari KSE ini sangatlah banyak dan berbagai macam. Nggak hanya dalam negeri, tapi juga ada donatur dari luar negeri, seperti Gift to Asia, Facebook, kemudian ada bank Jerman juga, dan lain sebagainya. Oke, boleh selanjutnya. Nah, adapun untuk founder dari KSE ini, ada 8 mahasiswa, maksudnya alumni dari UI, Universitas Indonesia. Yang pertama ada Pak Laksono Widodo, saya sebutkan dari kiri ya. Ada Laksono Widodo, kemudian Pak Tatan, kemudian ada Pak Rizal Prasetyo, kemudian ada Pak Satria, kemudian ada Pak Satria di Indarmawan, kemudian ada Pak Mirza yang di Bajoren, kemudian ada Pak Robert Tumewa, dan ada Pak Basya Pak Basa Hirmawan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada apa ya namanya? Orang-orang yang bertanggung jawab dalam KSE, dalam paguyuban KSE yang menjabat sekarang. Yang pertama ada Ketua Pak Mirza Adit Siawara, kemudian ada Pak Rizal B. Prasetyo masih aktif, kemudian Pak Arif Wana, kemudian yang selalu mengisi apa namanya? Pokoknya nanti itu di KSE itu ada pertemuan-pertemuan wajib. Nah, Pak Kepman Taylor ini sering mengisi pertemuan-pertemuan tersebut. Kemudian ada Pak Laksono Widodo, kemudian ada Pak Pramukti. Kemudian ada supervisory
Bird-nya di sini ada Pak Sutriyadi, Pak Salusra, kemudian ada Pak Tatan juga. Selanjutnya. Nah, eksekutif di sini orang-orang yang bertanggung jawab, yang kalau fungsinya itu apa ya, kayak presiden, kemudian selanjutnya gubernur, kayak gitulah. Pokoknya jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksana di KSE. Ada Pak Marsangap sebagai chairman, kemudian ada Pak Ahmad Solihin, ada Pak Hengki Purwowidagdo, kemudian untuk sekretaris-sekretarisnya ada Pak Hengki, Pak Inayatullah, terus kemudian ada Pak Sujatman, dan orang-orang yang lainnya di sini. Nah, untuk yang mengurusi donasi-donasi itu ada orang-orang di donor relation, yaitu Bu Ella, kemudian Bu Rani, Bu Felita, dan Bu Elizabeth. Oke, selanjutnya. Nah, untuk staff-staff di sini ada staff ya, bagian donor, donatur, kemudian ada bagian program-program, kemudian ada bagian keuangan, komunikasi, ada general affair yang selalu mengisi kegiatan utama KSE. Kemudian ada juga bidang IT database. Orang-orangnya ada Bu Maya, Pak Riko, Pak Wing, yang juga sering ada di tiap program. Kemudian Pak Agus, Bu Dela, Pak Helmi, Bu Ingke, ada juga Bu Suparni, dan juga ada Pak Sofwan. Selanjutnya. Nah, untuk ini akan dilanjutkan oleh teman KSE yang lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya banyak kesalahan. Terima kasih. Ya, cek. Ada suaranya nggak? Ada. Ada, Hafid. Ada. Cek, halo, ada suaranya? Ada, Kang Ari masuk. Ya, izinnya teman-teman, mohon maaf karena yang seharusnya membawakan materi ini terkendala sinyal, jadi izinkan saya untuk memaparkan bagian presentasi ini ya.
Baik, selanjutnya ada program utama beasiswa dari beasiswa KSE atau beasiswa karya Salemba 4. Itu ada 4 program, yaitu ada regular scholarship atau beasiswa reguler, kemudian ada achievement scholarship, terus ada entrepreneur academy dan teknologi for Indonesia. Nah, teman-teman juga bisa baca ya, di regular scholarship itu adalah pemberian bantuan finansial kepada mahasiswa yang membutuhkan berupa bantuan kebutuhan hidup, baik buku, internet, dan lainnya. Dan scholarship regular scholarship ini itu per bulan mendapatkan 750.000 untuk setiap mahasiswa yang keterima atau karya siswa KSE UPI. Kemudian ada achievement scholarship. Achievement scholarship adalah pengembangan kompetensi mahasiswa unggul dalam mengembangkan kemampuan diri profesional dan akademik. Program ini berupa beasiswa reguler ditambah bantuan SPP dan tugas akhir, pembinaan, pendampingan, dan pengembangan soft skill. Jadi, jika teman-teman berkesempatan nih mendapatkan scholarship achievement scholarship di karya Salemba 4, teman-teman akan mendapatkan bantuan baik itu SPP atau kalau di kita UKT ya, terus biaya per bulan 750.000 dan tugas akhir untuk tugas akhir gitu ya. Sekaligus teman-teman bisa mendapatkan pembinaan, pendampingan dan juga pengembangan soft skill teman-teman. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mendapatkan kesempatan untuk di achievement scholarship. Terus ada entrepreneur academy. Nah, entrepreneur academy ini mempersiapkan pengusaha muda dalam membangun bisnis mereka berupa beasiswa reguler plus latihan kewirausahaan serta bantuan bisnis dan mentoring. Nah, ini juga adalah program unggulan dari beasiswa karya Salemba 4 di mana batch one atau karya siswa dari KSE ini selalu mendapatkan pelatihan khusus di bidang entrepreneur gitu. Jadi tapi ini juga hanya karya siswa terpilih dari KSE gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman berkesempatan dan teman-teman memiliki kemampuan yang khusus, jadi teman-teman bisa mendapatkan kesempatan untuk di Entrepreneur Academy ini. Gitu. Terus ada Teknologi for Indonesia. Teknologi for Indonesia ini mempersiapkan dan mendorong pesertanya untuk menjadi teknopreneur muda. Program ini berupa beasiswa reguler plus fasilitas untuk mendapatkan pelaksanaan atau implementasi penelitian kepada masyarakat. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berkesempatan di mendapatkan teknologi for Indonesia, teman-teman bakal mendapatkan benefit berupa beasiswa reguler plus fasilitas untuk pelaksanaan implementasi penelitian teman-teman. Gitu. Oke, terus ada program karir nih. Teman-teman bisa ngelihat ke bawah, ya, program tambahan dari beasiswa KSE. Ada program kepemimpinan yang diberikan oleh KSE. Terus ada career coaching. Ada pelatihan karir gitu ya. Terus ada Entrepreneur Academy, Teknologi for Indonesia itu udah tadi saya jelaskan. Dan ada tatap muka, seperti itu. Oke, bos, boleh di next, operator. Ya, ini ini beberapa program atau dokumentasi yang sudah dilaksanakan oleh KSE sebelumnya. Ini ada workshop, teman-teman bisa lihat ya dokumentasinya. Terus ada camp kampus, terus ada innovation camp. Camp ini adalah pelatihan ya teman-teman ya. Terus ada EA camp atau Entrepreneur Academy camp. Terus ada leadership camp, camp kepemimpinan. Terus ada kakak asuh gitu ya. Boleh next. Nah, program Komdev Paguyuban KSE. Jadi teman-teman di KSE ini jika teman-teman terpilih menjadi karya siswa KSE, teman-teman akan memiliki wadah berupa paguyuban. Paguyuban itu terdapat di setiap universitas yang terdaftar di KSE. Kalau misalnya di Jawa Barat berarti ada UPI, ada ITB, dan juga ada UNPAD. Nah, di UPI sendiri itu juga memiliki paguyuban. Jadi nanti teman-teman nggak usah risau, nggak usah bimbang, dan nggak usah bingung, karena nanti diarahkan langsung oleh teman-teman paguyuban dari KSE UPI seperti itu. Nah, ada program Komdev Paguyuban KSE. Ini ada pemberdayaan masyarakat, hidroponik, aquaponik, bank sampah, pertanian, ikan hias, dan lain-lain. Ini sedang kita laksanakan di masa pandemi seperti ini.
Terus ada lingkungan seperti biopori, kita memberikan biopori. Terus mangrove, selokan, membereskan selokan, memperbaiki selokan di lingkungan masyarakat. Terus ada edukasi untuk anak-anak. Kemarin itu kita melaksanakan berupa pengetahuan tentang 5M, terus pengetahuan tentang cara pengelolaan sampah, baik itu reuse, reduce, dan recycle. Terus ada pengelolaan sampah, terus ada cara memilih sampah yang organik, yang anorganik, dan sampah berbahaya gitu. Untuk edukasi yang kita berikan kepada masyarakat untuk kegiatan Komdev ini. Terus nanti ada taman baca yang kita laksanakan di minggu setelahnya. Minggu besok kita akan melaksanakan taman baca, kemudian nanti kita juga akan melaksanakan cara mencocok tanam untuk anak-anak di edukasinya seperti itu. Untuk energi ini kita juga sedang menggarap. Ini berbentuk pembangkit listrik tenaga surya yang kita buat bersama tim Paguyuban KSE Unpad dan Paguyuban KSE ITB di Kiara Condong. Tapi alamat lengkapnya saya juga kurang tahu. Tapi kegiatan yang kita laksanakan adalah membuat pembangkit listrik tenaga surya gitu. Next. Gimana sih? Ya. Terus ada community development. Program yang ditunjukkan sebagai wadah untuk memfasilitasi penerima beasiswa dan alumni dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang. Program ini diharapkan dapat menjadi jembatan bagi para donatur-donatur yang ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial di wilayah atau kota tempat keberadaan kampus mitra perguruan tinggi. Community development ini dikoordinir langsung oleh Paguyuban penerima beasiswa KSE di masing-masing kampus dan juga Paguyuban alumni KSE. Jadi teman-teman, for information lagi nih, jadi setelah misalnya teman-teman udah menjadi alumni di UPI, baik itu di UPI maupun di KSE, teman-teman akan memiliki wadah lagi bernama alumni Paguyuban alumni KSE seperti itu. Nah, Paguyuban penerima beasiswa ini teman-teman bisa lihat ya dokumentasinya, ada edukasi yang sudah kita laksanakan, kesehatan, program kesehatan, pemberdayaan masyarakat, terus ada kawasan rumah pangan lestari dan lain sebagainya. Seperti itu. Boleh di next. Nah, ini akan dijelaskan lagi dengan teman saya, Nenggelis, Anadja. Ada suara Nasda? Ada. Ya, nanti sama dia ya. Terima kasih. Sama dia. Ya baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai sistematika pendaftaran. Sebelumnya izin off-cam dulu ya sebentar, takut sinyalnya agak kurang ini. Oke, untuk di UPI sendiri, pendaftaran beasiswa KSE ini dibukanya di gelombang terakhir, yaitu di tanggal 20 sampai 25 April 2021. Jadi sekarang belum dibuka ya teman-teman, kita tunggu bulan April dan di tanggal segini. Jadi nggak bisa mulai pendaftaran dari sekarang, tapi menyesuaikan dengan tanggal yang udah diatur oleh yayasan. Next. Nah, ini untuk berkas-berkas yang dibutuhkan dalam registrasi online. Jadi ini bentuknya semuanya soft file, teman-teman. Yang pertama itu, boleh teman-teman yang belum dapat info ini bisa di SS tampilan layarnya atau ditulis boleh. Yang pertama ada foto full body ukuran 3R menggunakan jaster dan latarnya putih. Yang kedua foto close up, jadi setengah badan, ukurannya 4x6. Terus untuk KTM, selanjutnya ada kartu keluarga. Terus ada transkrip nilai, ini bisa di-SS aja di Siak, teman-teman. Terus slip gaji orang tua, tagihan PLN dari 3 bulan terakhir, kemudian tagihan PDAM jika ada, jadi kalau nggak ada ini nggak usah dimasukin.
Tapi kalau ada, boleh teman-teman masukin ke registrasi online nanti. Nah, terus selanjutnya ada surat rekomendasi dari kampus, nanti bisa minta ke akademik, dan yang terakhir persiapkan esai teman-teman. Selanjutnya, nah untuk esainya ini ada 9 topik ya teman-teman, dan nggak disatuin, jadi pisah-pisah. Nanti ada di kolom registrasi online itu disediakan kolom-kolom esainya, dan teman-teman tinggal meng-apply di kolom registrasi online. Yang pertama ada esai tentang alasan pemilihan jurusan teman-teman. Kalau di UPI Cibiru berarti ada PGSD, ada PAUD, multimedia, Tekom, sama RPL ya. Terus yang kedua, alasan kebutuhan beasiswa. Kenapa teman-teman membutuhkan beasiswa gitu. Terus yang ketiga, visi setelah lulus kuliah. Keempat, pemilihan pengembangan diri sesuai yang tadi udah Kang Ari sampaikan ya, yang 4 program pengembangan diri itu ntar teman-teman pilih 2. Ada 2 pilihan yang boleh teman-teman pilih dan dimasukkan ke esai. Terus yang kelima, alasan khusus mendaftar beasiswa KSE. Jadi kenapa teman-teman meng-apply beasiswa KSE gitu. KSE, kenapa KSE? Terus yang keenam, tujuan hidup. Yang ketujuh, usaha mengurangi beban orang tua. Yang kedelapan, rencana penggunaan beasiswa. Jadi nanti di esainya beasiswa yang teman-teman dapetin itu bakal dipakai buat apa sih gitu. Terus yang ke-9, kenapa teman-teman layak mendapat beasiswa KSE, nanti diceritakan saja di esai gitu. Selanjutnya, nah ini untuk timeline-nya, teman-teman nanti jangan lupa ya follow IG KSE UPI dan beasiswa KSE, jadi ntar teman-teman bisa update info tentang pendaftaran beasiswa KSE. Nah untuk bulan April ini, bulan depan, yang tadi udah disampaikan kalau UPI itu mulai pendaftarannya di tanggal 20 sampai 25 April. Terus ntar di tanggal 25 sampai tanggal 30-nya ada seleksi dokumen online. Nah, terus di bulan Mei-nya baru pengumuman seleksi online, tapi tanggalnya belum dipastikan. Dan ada kalau nanti yang lolos seleksi online, nanti teman-teman mengumpulkan hard dokumen dari dokumen-dokumen yang teman-teman udah masukin di seleksi online. Terus bulan depannya lagi di bulan Juni ada interview dan seleksi kedua. Jadi seleksinya ini ada 2 kali. Yang pertama cuma seleksi berkas dan dokumen. Nah yang kedua ada wawancara oleh yayasan atau oleh alumni dan diseleksi lagi untuk seleksi yang kedua. Terus di bulan Julinya ada verifikasi kampus. Jadi memasukkan data siapa saja yang lolos ke kampus masing-masing, dan di bulan Agustus baru pengumuman final siapa aja yang lolos beasiswa KSE. Next. Masih ada slide yang lain nggak sih? Aku lupa. Oke, ternyata sekian untuk penampilan PPT-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain, oleh Kang Hafid. Ya, makasih Najda. Ya teman-teman, sebelumnya minta maaf, koneksinya lagi ya emang kondisi hujannya, jadi agak Cibiru hujan kondisinya, jadi ya koneksinya terhambat gitu ya. Ya, jadi kurang lebih itu ya presentasi yang bisa dari teman-teman KSE sampaikan. Gitu. Mungkin dari Hafid sendiri ini lebih ke tips and trick teman-teman ketika emang regol gitu ya dan wawancara gitu. Karena emang kita cuma ada 2 tahap gitu ya. Ada regol di April di tanggal 20, lalu nanti wawancara setelahnya gitu. Nah, jadi untuk tips and trick dari regol sendiri gitu. Ini kan apa ya?
berdasarkan pengalaman kita ya dari teman-teman yang penerima dari beasiswa KSE. Jadi ketika regol, tips and triknya di mana kelengkapan berkas gitu ya teman-teman, kelengkapan berkas itu diperhatikan sekali gitu. Jadi persentase kelengkapan berkas itu dilihat, di mana semakin besar persentasenya, semakin besar juga kamu diterimanya gitu kan. Kalau dari hard sendiri mungkin hanya 94-95% gitu ya dulu. Tapi kenapa sih bisa keterima gitu kan? Ya itu ya pertama yang harus diperhatiin dari teman-teman mengisi regol itu dengan kondisi yang jujur gitu, kondisi yang dimana ya antara pribadi itu antara orang tua ya antara ekonomi ataupun yang lainnya itu menjadi pertimbangan gitu, dimana di regol ini terutama di kelengkapan berkas ini benar-benar emang diperhatiin. Lalu di isian esai juga teman-teman, esai itu benar-benar di sini jadi poin penting salah satunya bagi kami KSE gitu ya, dimana emang di sini yang menuntut teman-teman bisa approve ke depannya gitu. Jadi lebih ke masa depan yang akan teman-teman lakuin gitu kan. Nah di situ emang benar-benar kita itu emang sesuai impian kita. Selain kita menjunjung tinggi nilai nasionalisme, kita juga emang memperhatikan beberapa aspek-aspek kayak leadership, entrepreneur gitu. Jadi emang di situ kita memenuhi beberapa hal di esai itu kan ya. Jadi emang di regol ini harapannya sih kalau dari saya tuh, kalau dari Hafid ketika regol itu Hafid ngisinya dengan kondisi yang Hafid miliki gitu, dengan kondisi yang mungkin faktualnya gitu, dan teman-teman yang di luar itu gitu. Nah itu untuk regol sendiri gitu. Nah untuk wawancara sendiri gitu, ketika teman-teman udah naik tahap, teman-teman terterima di seleksi berkas gitu kan, teman-teman ke wawancara. Nah wawancara itu memang interview yang buat di sini emang penentuan. Kemarin juga kita dari Cibiru ya, di tahun kemarin kita banyak yang masuk ke tahap interview. Alhamdulillah dari tahun-tahun selalu naik tahap interviewnya. Namun ya mungkin ada beberapa yang gagal dari mungkin belum saatnya gitu kan. Nah ketika emang di wawancara itu pertama apa sih yang diperhatikan, gimana teman-teman yang diperhatikan dari nasionalismenya, dari etikat baik teman-teman ketika menjadi penerima beasiswa KSE, lalu teman-teman juga aware sama kondisi teman-teman, aware juga sama kondisi jurusan teman-teman. Ketika teman-teman di jurusan itu, teman-teman ke depannya mau seperti apa sih gitu kan, teman-teman cita-citanya menjadi apa ataupun ingin mewujudkan seperti apa gitu kan. Nah itu kurang lebih dari interview emang kita dimana melatih mental juga, dimana kita melatih untuk percaya diri juga gitu ya teman-teman. Nah jadi mungkin kurang lebih dari tips and triknya, dimana teman-teman dalam kelengkapan berkas teman-teman bisa isi sebaik mungkin, teman-teman bisa isi sebenar-benarnya mungkin, dan harapannya dari ya ini namanya juga tips and trick gitu ya, namanya rezeki kita nggak pernah tahu ada di mana, tapi ya teman-teman harapannya teman-teman bisa memberikan yang terbaik, teman-teman bisa bersungguh-sungguh gitu kan, dimana emang perlu adanya kesungguhan teman-teman ya, baik dari teman-teman berawal dari minta surat rekomendasi ke kampus, minta konsul ke BEM gitu kan. Emang kurang lebih sama. Saya juga dulunya berawal dari kayak teman-teman sekarang, teman-teman. Jadi ada teman-teman KSE yang roadshow, sebenarnya belum tahu KSE itu apa, jadi tahu, mengikuti alurnya dengan tanya ke BEM gitu kan, ataupun ke himannya kalau sekarang. Nah setelah itu mengikuti prosesnya, alurnya. Nah ketika di registrasi online, teman-teman bisa sesuai dengan
kemampuan teman-teman dan harapannya bisa bisa mengeluarkan semua yang ada di teman-teman dan harapannya bisa ditutup sama beasiswa karya sama manfaat gitu. Ya mungkin itu sebagian dari tips and trick Hafid sih, karena ya pengalaman Hafid dan mungkin teman-teman KSE juga ya, kecuali mungkin dari Najdah ya, Najdah ini dari SMA dari semester 1 udah masuk KSE UPI gitu kan, bisa masuk KSE itu ada programnya, ada progresnya juga, ada penerimaan juga gitu ketika teman-teman masuk ke univ PTN. Nah, teman-teman ketika sebelumnya mengikuti alur tryout dari KSE dan teman-teman keterima di PTN, nah teman-teman masuk dengan beasiswa KSE gitu. Nah itu jalur dari Najdah. Kalau teman-teman lain kayak Ari, Hafid, lalu Miftah, itu kita emang berjuang. Miftah juga sama, Miftah juga sinus kalau jadi programnya program sinus gitu, yang dari SMA langsung keterima di beasiswa KSE gitu. Itu namanya program sinus. Nah kalau Hafid dengan Ari baru itu emang sama kayak teman-teman, dimana kita berjuang sama-sama gitu, berawal dari nol, berawal dari nggak tahu, jadi tahu, dan akhirnya alhamdulillah kita keterima gitu. Ya itu mungkin dari sebagian tips and triknya dari Hafid dan teman-teman KSE. Mungkin dari teman-teman boleh nanti bertanya kita ya dari teman-teman dari moderatornya gitu ya. Mungkin itu aja dari Hafid, makasih ya. Oke, dibalikin lagi ke moderator. Enggak. Iya, terima kasih nih kepada Akang Teteh Panguyuban yang sudah sharing gitu ya. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya gitu dan masih penasaran, kepo atau apapun tentang beasiswa KSE, boleh nih teman-teman on mic atau boleh di kolom komentar ya. Yuk teman-teman, siapa nih yang mau nanya? Yang masih ada pertanyaan, bingung, boleh nih selagi ada Akang Teteh dari Paguyubannya. Nah, dari Nazifa, izin bertanya, yang belum punya KTIM itu gimana ya? Ini kayaknya teteh ini ya, teteh angkatan 2020 ya. Gimana nih, Akang Teteh Panguyuban? Mau dijawab dulu? Iya, boleh langsung jawab aja ya. Ya, Mangga Teh. Iya, jadi buat teman-teman angkatan 20 yang belum punya KTM, itu kemarin kebijakannya boleh menggunakan surat aktif atau surat rekomendasi kampus dulu. Tapi nanti kita kabarin lagi di minimalnya di IG KSE UPI untuk kebijakan selanjutnya kayak gimana. Jadi belum ada pastinya. Kita tunggu aja sampai nanti awal April atau setelah mendekati pendaftaran aja ya buat info selanjutnya. Oke, bagaimana Teh Nazifa? Ya, barangkali dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya, boleh nih saya masih membuka sesi tanya jawabnya. Baik, dari Teh Anissa Puspita. Assalamualaikum, izin bertanya, untuk beasiswa KSE ini tersedia batasannya sampai semester berapa ya? Batas yang bisa mendaftar. Ya, mangga dari Akang Teteh Panguyuban.
Izin menjawab. Teh Ya, Anissa boleh, Puspita Kang. ya? Ya, pertanyaannya beasiswa KSE ini tersedia batasnya sampai semester berapa ya? Iya. Batasnya itu, ya Teh Anissa Puspita. Batasnya itu berat kalau terakhir berarti kita semester 7 ya. Semester 7 batasnya. Batas mendaftarnya semester 7. Oh, berarti yang semester 6 boleh mendaftar ya? Boleh. Boleh banget gelisnya. So, semangat. Terima kasih. Iya, Baik, sekali lagi kalau gitu. Ya, Teh Anissa. Izin bertanya, untuk pengisian biodata diri pada bagian penghasilan orang tua. Nah, jika sudah tidak bekerja, untuk formatnya berarti kayak gimana ya biar bisa keisi? Ya, boleh jawab ya, Teh Anissa. Iya, boleh. Iya, Kang Hafid. Jadi untuk format tadi penghasilannya penghasilan orang tua. Jadi ada dua opsi untuk teman-teman yang bisa. Jadi ada dua opsi di mana yang satu buat surat di atas materai, kurang lebih seperti ya mohon maaf tadi suaranya Mbak Cina. Ada Kang Hafiz, tapi tadi hilang. Mungkin dari teman-teman paguyuban KSE, ada yang mau membantu menjawab? Sebelumnya izin bertanya dulu kepada Teh Anissa. Yang dimaksud Teh Anissa itu nominal gajinya atau slip gajinya ya, surat slip gaji. Nah, kan ada bagian untuk slip gaji. Nah, waktu itu aku bingung kalau ngisinya berarti gimana gitu. Kalau misalnya udah nggak bekerja, berarti slip gajinya diganti dengan format apa atau gimana? Nah, biasanya kalau misalnya sudah nggak bekerja, menggunakan surat keterangan pensiun. Ya. Oh iya. Atau kalau misalnya teman-teman yang orang tuanya nggak punya slip gaji, misalnya orang tuanya wirausaha ya, nggak punya slip gaji kan ya, nah itu bisa buat di kelurahan atau desa surat keterangan wirausaha gitu ya, untuk pengganti slip gajinya. Terjawab belum Teh Anissa Puspita? Oke, terjawab. Terima kasih, Andrean. Nuhun. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Sasa. Izin bertanya, kalau untuk surat rekomendasi waktu mintanya harus ke kampus ya, Teh? Ya, izin menjawab. Ya, surat rekomendasi itu mintanya ke akademik. Kalau kemarin itu kalau nggak salah ke Pak Anas ya. Nanti kalau misalkan sekarang online belum bisa ke kampus, mintanya boleh nanti chat ke Pak Anas, terus Bapak minta surat rekomendasi aja gitu. Nanti dikasih soft-filenya. Ya, terima kasih, Teh. Iya, sama-sama.
Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sandi. Izin bertanya, Teh, kalau misalkan kita tahun kemarin pernah mendaftar di akun KSE, apakah kita menggunakan lagi akun tersebut atau harus bikin seperti awal daftar? Yang mau jawab Arya apa Nazda? Ari dulu aja. Ya, punten izin menjawab Sandi Nurdiansah. Siapa? Pertanyaannya, ya, nuhun Sandi udah bertanya ya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita udah daftar tahun kemarin, apakah kita harus daftar lagi tahun sekarang di webnya? Jawabannya enggak, bisa menggunakan akun sebelumnya, ya. Gitu Sandi ya. Jadi diperbaharui aja, Kang, atau gimana? Iya, betul. Jadi akunnya masih aktif kan ya? Masih bisa dibuka kan ya? Belum nyoba sih, Kang. Oh iya. Biasanya kalau misalnya udah pernah mendaftar di web KSE dan udah punya akun, akunnya udah aktif berarti. Jadi nggak usah buat akun lagi. Jadi tinggal masuk aja, ikuti prosedur yang ada. Gitu ya. Oke, siap, Kang. Ya, pokoknya semangat Sandi ya. Siap, password Kang. nih. Kata Sandi berarti password. Baik, dari pertanyaan selanjutnya dari Rivalda, izin bertanya lagi tadi tentang format slip gaji kalau tidak lewat kelurahan tapi ada materai dan di TTD orang tua, apakah boleh? Izin menjawab. Izin menjawab, Teh. Iya, boleh, Mangga. Kang Hafid nanti kalau misalnya salah diluruskan ya Kang Hafid ya. Tapi ini juga saya takut salah sih ya. Di pengalaman sebelumnya, karena orang tua saya juga bukan pegawai gitu ya, nggak punya slip gaji, atau orang tua saya adalah wirausaha, jadi nggak punya slip gaji. Tapi untuk tahun lalu itu saya diharuskan membuat surat keterangan surat keterangan usaha di desa dan harus ada tanda tangan Pak desanya atau Pak lurahnya atau palunya, palu bulu ada palunya gitu. Jadi harus ada surat, harus ada tanda tangan dari pihak kelurahan atau desanya gitu. Jadi nggak bisa dari orang tuanya saja, karena itu sebenarnya bobotnya kurang apa ya? Kurang apa ya? Kurang besar gitulah ya. Jadi kalau misalnya udah ada tanda tangan dari lurah atau dari pihak desa, kan itu udah meyakinkan kalau oh iya ini emang nggak punya surat slip gaji, tapi punya ada keterangan dari desa kalau dia itu usaha gitu. Gitu ya, itu siapa tadi itu? Siapa tadi itu? Neng Ripalda ya, Neng? Iya. Gitu. Gitu. Iya, nuhun Nengnya. Ripalda. Ya, baik. Masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Adelia Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya izin bertanya, untuk beasiswa KSE ini tidak ada ketentuan tidak boleh untuk orang tua yang ASN, karena dari yang saya ketahui seringkali beasiswa itu tidak meloloskan untuk ketentuan ini. Terima kasih. Siapa yang izin menjawab lagi? Ya, Nazda mau menjawab nggak? Akang Ari dulu aja. Oke, izin menjawab lagi ya, Teh Adelia. Pertanyaannya, untuk beasiswa KSE ini tidak ada ketentuan tidak boleh untuk orang tua yang ASN. ASN tuh PNS ya? Karena dari yang saya ketahui seringkali beasiswa itu tidak meloloskan untuk ketentuan ini. Makasih. Oke.
untuk beasiswa KSE diperbolehkan pekerjaan apapun, tapi sebenarnya dikhususkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu. Tetapi teman-teman nggak usah khawatir karena KSE juga mempertimbangkan dari skill teman-teman, kemampuan teman-teman, atau benefit apa yang teman-teman berikan untuk KSE gitu ya. Jadi nggak karena aku mah nggak mampu nih, aku bakal lolos gitu. Nggak juga. Aku mah mampu, jadi aku nggak bakal lolos gitu. Nggak juga. Baik lagi ke teman-temannya gitu ya. Jadi benefit apa yang teman-teman bakal kasih untuk KSE ke depannya gitu. Jadi kuncinya dari teman-teman bukan di mampu atau enggaknya teman-teman secara ekonomi, tapi mampu atau enggaknya teman-teman secara skill gitu ya. Kejawab nggak, Del? Iya, Riapin mau nambahin juga dong. Ya, sok. Fit. Iya, gini Adel. Nah, Hafid juga pernah mengkaji gitu beberapa hal, terutama dari SNM, SBM maupun SM gitu. Nah, di mana KSE ini tuh tidak menuntut beberapa orang kayak misalkan SNM atau SBM, orang-orang SBM ataupun SM. Kan SM tuh berarti yang dia punya uang pangkal, dia uang pangkal besar ataupun apa gitu kan. Sebenarnya enggak nutup kemungkinan di situ gitu kan. Kecuali kalau beasiswa sebelumnya, kami pernah mengkaji kayak beasiswa di PPA tuh yang orang yang SM jarang banget dapetin PPA gitu. Nah, sedangkan KSE ini tidak dilihat dari situ saja, tidak dilihat dari ya anak SBM ataupun SNM gitu, namun SM juga di ini. Jadi benar kata Ari, jadi kita tuh tidak tidak hanya mampu ataupun tidak mampu, namun di menjadi sebuah perhatian tuh di mana di sini soft skill kita, kemampuan kita juga gitu untuk untuk jika bila mana keterima menjadi B1 KSE gitu. Gitu. Nah, gitu Del. Gimana Del? Kejawab nggak Del? Iya, kejawab. Makasih. Nuhun Adel, semangat. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Haris Baya. Izin bertanya, Kang Teh, terkait esai yang bagus agar terpilih menjadi bagian KSE itu harus bagaimana? Apakah harus ada referensi atau langsung to the point saja? Terima kasih, Kang Teh. Baik, izin menjawab ya. Karena Nazda nggak bikin esai ya Nazda ya. Jadi aku yang bikin esai. Jalur enak banget Nazda. Nazda itu jalur enak teman-teman, asal teman-teman tahu ya. Dia tuh dari SMA langsung jos masuk KSE. Nggak buat esai. Ya. Nazda, masih nyengir loh. Ya, izin menjawab Harisba ya Andini. Izin bertanya, tadi pertanyaannya itu terkait esai yang bagus agar terpilih menjadi bagian KSE itu harus bagaimana ya? Apakah harus ada referensi atau langsung to the point aja? Makasih. Oke. Jawabannya adalah jawabannya apa ya? Sebenarnya KSE itu nggak punya format atau nggak punya ketentuan khusus untuk esainya. Jadi esainya dibalikin lagi ke teman-teman, bebas, nggak ada aturan apapun. Baik itu paragraf, misalnya disuruh 2 paragraf, enggak. KSE bebas, mau 1 paragraf pun boleh, 2 paragraf pun boleh, 3 paragraf pun, atau misalnya bikin buku juga boleh. Gitu ya. Kalau misalnya teman-teman rajin gitu ya. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Terus kalau misalnya untuk to the point aja, sebenarnya to the point aja itu lebih bagus sih, karena langsung ke intinya. Apa yang intinya teman-teman bakal kasih. Misalnya tadi ada pertanyaan tentang beasiswa ini, misalnya teman-teman keterima beasiswa, KSE nanti uangnya untuk apa gitu, beasiswanya untuk apa. Nah, langsung to the point aja, nanti untuk apanya gitu. Gitu ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan esai tentang bagaimana cara kamu untuk membantu orang tua. Nah, caranya gimana? Gitu ya, langsung to the point aja. Kalau kemarin aku tanpa referensi, jadi mengarang bebas. Oh, bebas banget kemarin tuh. Saking bebasnya sampai lupa sekarang tuh esainya gimana. Tapi bebas aja, nggak ada ketentuan 1 paragraf, 2 paragraf, atau bener-bener esai yang untuk diperlombakan, enggak juga.
gitu. Jadi esainya itu sebenarnya mudah, tapi bagaimana teman-teman menjadi diri teman-teman sendiri gitu. Ke teman-teman tuangkan aja di situ, kayak misalnya membantu orang tua, ya gimana membantu orang tua, tuangkan aja di secara tulisan gitu ya. Terjawab nggak Haris Baya, Andini? Atau ada tambahan dari Hafid? Ya, terjawab nggak? Ya udah. Haris Baya? Iya, Kang. Aku mau nambahin dong. Sok, atuh Nazdah. Kalau nggak bikin esai ya? Nggak, aku emang nggak bikin, tapi aku tetap ngajuin esai, tetap masukin. Ya intinya mah nggak usah nggak usah ribet sama judulnya esai, tapi yang penting kalian tuh ceritain aja, kayak bikin cerpen aja gitu, kalian curhat ke yayasan tentang keadaan diri kalian sebenarnya gitu. Nggak usah terpatok sama karena esai terus jadinya tuh di pikiran kalian sesuatu yang formal dan harus punya referensi gitu. Cukup kalian curhat aja keadaan diri kalian sebenarnya kayak gitu. Itu teman-temannya, jadi bukan karya ilmiah tapi esai. Jadi nggak usah, wah apa nih, aduh referensinya apa nih, aduh, nggak usah, kalem aja, santai, ikuti alur, yakin, Allahu Akbar, ya. Baik, pertanyaan selanjutnya ya dari Teh Eva Riris. Izin tanya, untuk surat keterangan penghasilan yang kalau orang tuanya nggak ada slip gaji, apakah suratnya ada batasan tanggal atau tahunnya gitu nggak, Kang Teh? Kalau misal surat keterangannya udah 3 tahun yang lalu, masih boleh atau harus diperbaharui lagi? Oke, izin menjawab lagi atau ada yang mau jawab dulu nih sama Teh Nazda atau Kang Apit? Aku ya, oke. Pertanyaan dari siapa tadi? Teh Eva. Teh Eva. Bentar. Teh Eva Riris Simanjuntak ya. Pertanyaannya itu untuk surat keterangan penghasilan yang kalau orang tuanya nggak ada slip gaji, apakah suratnya ada batasan tanggal atau tahunnya gitu nggak, Kang Teh? Kalau misal surat keterangan udah 3 tahun yang lalu, masih boleh atau harus diperbarui lagi? Nah, sebenarnya kebijakan dari beasiswa karya Salemba 4 itu minimal 3 bulan 3 bulan sebelumnya. Misalnya daftar di April, berarti suratnya minimal tuh dibikin di jangka waktunya berarti Februari, Januari gitu ya. Jadi kalau misalnya 3 tahun ya harus diperbaiki gitu. Harus diperbarui. Minimal 3 bulan sebelumnya. Baik itu slip gaji, terus nanti ada juga air ya. Gitu, terus tagihan listrik kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi batasnya 3 bulan sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya udah 3 tahun berarti harus diperbarui. Terjawab nggak ya Pak? Teh Pak. Pak. Nuhun cenah Kang udah di chat. Oh iya, nuhun. Oke, pertanyaan yang terakhir di dalam ini ya, chat. Dari Kang Muhammad Azka Hambali, kamu nanya perasaan ketika keterima KSE bagaimana? Boleh jawab sama Hafid? Kenapa nggak PC aja ya, Aska ya? Paling dekat. Ya, kalau ini ya, dok. Ini nanti semua ngejawab ya. Dari Ari, dari Nazda, dari Miftah. Mengenai apa? Ya, setelah mendapatkan beasiswa KSE gitu ya. Pertama sih, ya alhamdulillah gitu. Kita dapat tambahan finansial gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin dari kita tuh memiliki moto sharing, networking, developing. Di situ emang kita mendapatkan ilmu pengetahuan juga kan dari sharing. Terus dan juga mendapatkan teman-teman dari networkingnya, di mana kita ini ya bertemu di satu lingkup UPI gitu ya, dari berbagai kamda, lalu berbagai
fakultas jadi satu dan kita ngumpul gitu ya di paguyuban KSEUPI gitu kan. Nah itu masih lingkup paguyuban, lalu keluar kita ketemu teman-teman PTN lain, teman-teman ya PTN lain. Salah satunya juga kita kan lagi program bersama sama teman-teman Baraya dari ITB, Unpad, sama UPI gitu kan. Kita kan ketemu meskipun lagi pandemi gini ya, kita bertemu, kita melakukan program dengan ya protokol kesehatan juga. Kita ketemu teman baru, pengalaman baru gitu kan ya. Nah itu, dan mungkin ya apa ya, kita emang apa ya, kita ketemu teman-teman yang sungguh-sungguh luar biasa gitu. Kalau bagi Hafid sendiri gitu ya, teman-teman yang luar biasa, yang berbagai apa, banyak kemampuannya di berbagai macam bidang, kita ketemu, kita sharing gitu kan. Dan kita yang apa sih yang Hafid rasain ketika di KSE ini punya program, banyak program gitu ya, banyak program, kita bisa melakukan banyak hal juga gitu ya, banyak pekerjaan yang sebelumnya mungkin jarang kita lakuin gitu ya. Salah satunya mungkin ya Comdev yang ini ya, community development yang kita lagi garap gitu ya, dimana kita emang terjun ke masyarakat. Mungkin teman-teman BEM istilahnya ya P2M juga kan ya, ininya P2M dan kemajuan itu, kita pun sama terjun ke masyarakat. Yang membedakan mungkin dari kita memberdayakan masyarakatnya gitu, dimana emang kita emang udah seperti apa ya, keluarga ataupun lain sebagainya, dan kita emang banyak program yang buat Hafid suka gitu ya, dimana emang bukan hanya hanya menerima beasiswa, menerima uang saja, namun itu banyak program dari program yayasan, paguyuban maupun ya ini gitu ya, kewajiban kita sebagai beasiswa KSE gitu. Mungkin dari Hafid itu aja kali. Dari teman-teman yang lain, dari Najdah, boleh Najdah yang udah merasakan adanya program camp gitu. Kita kan KSI punya program camp yang sampai keluar kota gitu ya, yang sampai beberapa hari gitu. Boleh Najdah? Ya, izin menjawab sama kayak tadi ya, kayak Kang Hafid, bahwa kita enggak cuma menerima uang sebesar 7,5 per bulan, tapi kita juga dapat banyak pengalaman baru dan keluarga baru gitu di KSET. Nah, salah satunya itu aku sendiri alhamdulillah pernah merasakan dan kerezekian buat ikut camp. Salah satunya camp leadership, dan itu tuh kayak gak pernah terbayang gitu ya, bisa jadi di tahun kemarin tuh jadi masuk jadi BPH di Paguyuban, terus habis itu diajak buat camp ke Cirebon waktu itu. Dan senangnya itu karena benar-benar kita nggak ngeluarin sepeser pun biaya, bahkan kita dikasih uang gitu ketika kita camp teh, dikasih uang. Terus kayak kita bisa naik kereta, misalkan yang belum pernah naik kereta gitu ya, kita ngerasain naik kereta terus dibayarin, habis itu kita nginep di hotel dan itu juga dibayarin. Terus udah gitu kita ketemu sama teman-teman dari KSN Nusantara. Jadi kita waktu camp itu dikumpulin dari 34 universitas di seluruh Indonesia di Cirebon, dan kita ketemu sama teman-teman, kita silaturahmi, dan kita bisa sharing, juga dapat kenalan-kenalan baru gitu. Kalau aku pribadi itu pengalaman yang sangat menyenangkan gitu ketika kerezekian buat dapat camp dari KSE. Mungkin sekarang Ari juga mau sharing ya, Ari ya? Kalau misalnya tadi sebenarnya udah dijawab semua sama Najdah sama Hafid. Pertanyaan Aska, bagaimana rasanya pas keterima? Rasanya senang Aska, udah ya. Terima kasih. Ya teman-teman, kurang lebih itu apa ya, sekedar memberikan hal-hal manis gitu ya teman-teman. Sebenarnya kita pun sama berjuang. Kita udah menjadi penerima beasiswa. Bukan hanya di pundak kita tuh bukan hanya apa ya, keluarga, ekonomi keluarga, namun kita juga
gimana caranya kalian tuh harus namanya ya ini, gimana caranya nasionalisme gitu, gimana kalian terjun ke masyarakat, kalian terjun ke, intinya kalian lebih apa ya, lebih care sama negara gitu ya teman-teman. Kita tuh emang sama di sini, yang mungkin yang sekarang lagi merasakan kegiatan program-program yang mungkin di situ kita emang gimana caranya cinta tanah air gitu, kita bisa membanggakan negeri ini gitu dari berbagai program, dari teknologi atau entrepreneur gitu kan. Jadi emang bukan hanya sekedar manisnya aja, ternyata banyak pahitnya juga. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita tuh emang banyak relasi, kita banyak powernya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman gabung ke KSE gitu. Ini benar-benar sungguh kalau bagi kita yang penerima ini udah rezeki banget, udah karunia Allah yang diberikan kepada kita gitu kan. Emang ini jadi sebuah momentum bagi kita gitu, kita menjadi penerima beasiswa ini gitu ya. Di pundak kita tuh sangat berat, tapi alhamdulillahnya kita dimudahkan dengan berbagai banyak cara dari teman-teman yang super hebat. Lalu dari yayasannya pun juga gitu kan support kitanya gitu teman-teman. Jadi jangan pernah khawatir untuk masuk ke KSE, masuk yuk kita masuk, dan harapannya teman-teman di sini, apalagi teman-teman Cibiru, kita bisa apa ya, kita bisa lebih banyak lagi penerimanya gitu kan, karena masih jauh banget kita di tahun ini 1.000, sebenarnya targetnya 10.000 gitu kan, harapannya bisa naik terus gitu, terutama untuk teman-teman Cibiru ya, itu paling. Oke, Kang Tetet, ternyata ada 3 pertanyaan lagi nih dari teman-teman kita. Dari Afifah Hoirunisa, Kang Teteh izin bertanya, untuk pendaftaran beasiswa ini yang kita dapatkan itu hanya beasiswa reguler saja atau kita mendaftar ini sudah mendapatkan semua program yang ada di KSE nih? Terima kasih. Baik. Izin menjawab ya. Siapa tadi? Afifah Khoirunisa. Nanti ditambahin ya, Manasda sama Hafid. Ya. Yang nggak Hafid, ngangguk. Oke. Ya, izin menjawab Afifah Khoirunisa. Pertanyaannya, pendaftaran beasiswa ini yang kita dapetin itu hanya beasiswa reguler aja, atau kita mendaftar ini sudah mendapatkan semua program yang ada di KSE ini. Terima kasih. Oke. Sebenarnya nanti teman-teman disuruh milih minimal 2, mau programnya apa. Kan ada 4 program ya. Ada beasiswa reguler, ada beasiswa akademisi, academic scholarship, terus ada beasiswa entrepreneurship, terus ada teknologi for Indonesia. Sebenarnya waktu dulu itu aku milih 2, reguler sama yang entrepreneurship gitu ya. Tapi yang keterimanya di reguler gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi nanti misalnya teman-teman udah keterima nih jadi karya siswa KSE. Nah, nanti ada program khusus kayak pelatihan entrepreneur, terus ada teknologi for Indonesia. Nah, itu nanti diseleksi lagi dari setiap paguyubannya. Diseleksi lagi kepada teman-teman yang kepilih, yang terpilih. Misal di paguyuban itu kalau di UPI itu ada 30-an, kurang lebih 35-an lah. Nah, nanti ada misalnya program dari KSE tentang pelatihan entrepreneur. Nah, di setiap paguyuban diambil 5 orang gitu. Jadi manfaatkan momentum pelatihan seperti itu kalau misalnya teman-teman mendapatkan kesempatan seperti itu ya. Terus kalau untuk yang akademik, yang plus SPP, yang plus bimbingan, terus plus apalagi itu ya banyak ya, bimbingan, tugas akhir, SPP, terus sama biaya per bulan, itu juga hanya orang-orang yang terpilih gitu ya teman-teman dari pihak KSE-nya. Jadi nanti disaing lagi sama mereka. Jadi intinya mah kalau misalnya keterimanya di beasiswa reguler, tetapi nanti bakal ada lagi program-program khusus dari KSE untuk menyeleksi teman-teman lagi nih yang
Siapa nih yang cocok buat ikut ke scholarship entrepreneur? Siapa nih yang cocok untuk ikut kegiatan teknologi for Indonesia? Nah, itu nanti ada benefit lagi dari KSE yang diberikan kepada teman-teman seperti itu. Terjawab nggak? Pipah, Khairunisa. Pipah. Pipah, Neng. Ada suaranya, Pipah. Api apa Pipah nih manggilnya? Apa? Datang katanya. Jawab, makasih. Siap, nuhun. Ya, semangat. Ya, pertanyaan 2 terakhir dari Yosinta. Kang Teh izin bertanya, apakah surat aktif berorganisasi itu penting? Dan apakah jika kita memiliki sertifikat perlombaan akan ada pengumpulannya, Kang? Terima kasih. Enggak boleh dijawab sama Apit atau Najwa? Ya, boleh tuh. Nah, teman-teman, jadi izin menjawab ya. Di Regwal tuh ada yang namanya yaitu tadi surat aktif organisasi, aktif kalian organisasi ataupun telah mengikuti perlombaan gitu, itu ada di situ kalian bisa ngisi, dan mungkin harus ada sertifikatnya juga ya nanti karena bakal diminta juga gitu. Untuk aktif organisasi boleh teman-teman dimulai dari awal, misalkan baru mulainya di SMA atau udah dari SMP, boleh diisi mau dari aktif OSIS, ataupun sebagainya, intra atau ekstra. Lalu mengenai perlombaan juga, ya sama teman-teman boleh kok, apa yang pernah teman-teman mengikuti perlombaan, mau menang ataupun hanya peserta gitu kan, itu boleh banget dimasukin gitu kan. Intinya teman-teman punya sertifikatnya karena nanti akan dipertanggungjawabkan gitu. Itu paling yang minta. Izin nambahin, kalau kemarin itu aku nyantumin semua sertifikat yang aku punya, baik itu sertifikat perlombaan, baik itu sertifikat organisasi, baik itu sertifikat pematerian, gitu ya. Jadi semua sertifikat yang kamu miliki, sok dikasih aja. Nanti itu jadi pertimbangan pihak KSE-nya untuk nerima kamu, gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak sertifikat, banyak sertifikat nih, bakal kepilih nih, enggak juga. Kalau misalnya banyak sertifikat, berarti itu tukang dagang sertifikat, gitu ya. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari Putri Kanita, izin bertanya, Kang Teh, kalau untuk tagihan listrik, bagi yang listriknya pakai token, itu yang dilampirkannya apa, Kang? Ya, boleh dijawab tuh Kang Apit. Iya, aku salpok sama belakang kamu, Ri. Baca mulu. Iya, kalau untuk tagihan listrik, untuk tokennya seperti apa, yaitu wow, kami juga di belakang, Ri. Ya, kalau untuk token itu seperti apa, mungkin teman-teman bisa dicek aja pengeluaran tiap, ya maksudnya teman-teman token isinya, misalkan per minggu orang tua tuh isi per minggu berapa, itu masukin aja gitu. Itu berarti ataupun teman-teman ternyata sebulan tuh berapa ratus ribu isinya, teman-teman boleh masukin si buktinya gitu. Jadi tergantung dari pengisian teman-teman sih, kan orang tua kadang ada yang ngisi pengen yang per hari ataupun per bulan gitu kan kalau token, atau ya intinya kan sehabisnya gitu kan. Mungkin biasanya orang tua tuh suka ngeplan gitu ya, plan listrik gitu. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman misalkan 20.000 selama seminggu atau 20.000 selama sehari, itu masukin aja catatannya per bulan, tapi
ya per bulan itu per bulannya berapa gitu. Jadi udah ya intinya hitungnya skalanya per bulan aja gitu kan, sebulan ngabisin berapa ratus ribu gitu. Nah itu masukin aja, misalkan banyak struknya ataupun banyak tagihannya, banyak ya pengisian tokennya, mungkin nanti dimasukin aja dalam satu PDF itu untuk token itu. Dan jangan lupa nominalnya berarti dalam sebulan itu berapa gitu. Karena emang kalau di token ya buktinya kurang gitu ya. Tapi intinya teman-teman punya data gitu, data kalau pengisian ataupun ya ini gitu. Gimana Putri? Gimana, terjawab? Oke, ya sama-sama. Oke, Oke, baik. Alhamdulillah pematerian dan sesi tanya jawab beserta triks and triksnya itu sangat bermanfaat ya dari Akang Teteh Panguyuban KSE UPI ini. Nah, di sini saya akan menarik sedikit kesimpulan dari sosialisasi beasiswa KSE malam hari ini. Kesimpulannya adalah bahwa kita jangan pernah menyerah untuk terus berjuang gitu ya untuk mendapatkan suatu keberhasilan. Salah satunya adalah beasiswa yang dapat membantu untuk meringankan kita dalam membayar UKT gitu. Karena meskipun di jalan pintu A tidak berhasil, tetapi kita masih punya banyak pintu untuk bisa kita masuki dan lewati gitu. Baik, jadi buat teman-teman gitu ya yang barangkali minat untuk masuk untuk mendaftar ke beasiswa KSE ini, boleh untuk mencari informasi lebih lanjut ke Instagramnya beasiswa KSE atau boleh juga yang bakal disampaikan di Instagram BEM atau himanya masing-masing. Oke, mungkin dicukupkan sekian untuk sosialisasi malam ini. Pada malam hari ini, saya kembalikan kepada Teh Syabil. Ya, baik. Terima kasih Teh Gaida. Sebelumnya izin mengingatkan bagi Akang Teteh yang belum mengisi absensi, dipersilahkan untuk mengisi absensi kehadiran yang sudah dikirimkan di room chat ini. Dan untuk sosialisasi ini akan bisa Akang Teteh akses kembali atau tonton kembali di YouTube channel BEM UPI Kampus Cibiru. Sebelumnya kita akan adakan sesi dokumentasi dulu ya, Mangga Teh Nita. Ya, selamat malam Akang Teteh semua. Boleh untuk on cam terlebih dahulu ya. Untuk slide pertama dulu. Sudah siap? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. Di slide kedua banyak yang off cam ya, nggak apa-apa. Di slide ketiga. Oke, Akang Teteh, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Teh Nita. Demikianlah rangkaian acara Roadshow di Fakultas Paguyuban Karya Salemba 4 UPI bersama BEM UPI Kampus Cibiru 2021. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menghadiri acara ini serta kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang Teteh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak KSE dan makasih. Iya. Nun Sadayana. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Ditunggu di KSE. Terima kasih kepada pihak BEM. Terima kasih advokasi. Terima kasih banyak. Ini hatur nuhun Kang. Bagi yang belum mengisi absensi, boleh mengisi absensi dulu ya.